Hai guys, dalam video ini saya ingin menjelaskan impian dalam membangun bisnis yang ingin saya buat dan saya kembangkan dari mata kuliah saya, yaitu pengantar marketing. Jurusan saya adalah sistem informasi, dan dalam video ini saya ingin menjelaskan bisnis yang saya punya. Mungkin kalian bisa lihat di introduction itu ada logo atau lambang yang sedikit diburamkan ya, itu Ohana Living. Kita next selanjutnya. Nah, ini dia. Terus saya sendiri adalah Milera Lisa Wenda, mahasiswa semester 3 di kampus School of Technopreneur atau dikenal sebagai STIMIK Wera, Kalideres, Jakarta. Nah, latar belakang usaha saya seperti yang kalian lihat semua, ya saat ini gaya hidup masyarakat modern terutama mahasiswa dan pekerja muda menurut atau menuntut layanan yang praktis, nyaman, dan saling terintegrasi ya. Namun pada kenyataannya kan layanan seperti servis komputer, hunian sewaan, dan tempat nongkrong masih terpisah-pisah dan belum sepenuhnya memberikan rasa nyaman dan kepercayaan. Dari permasalahan inilah muncul ide usaha yang ingin saya buat, yaitu Ohana Living. Alasan usaha yang relevan. Ini adalah profil usaha saya. Ohana Living adalah brand dengan konsep one stop living experience yang menyediakan 3 layanan utama, yaitu servis komputer, ada rumah sewa atau hunian sewa, ada kafe atau kedai kopi. Nah, Ohana sendiri itu adalah bahasa dari Hawaii, Amerika, yang artinya keluarga. Ohana Living sendiri punya konsepnya seperti kekeluargaan yang bisa membuat semua pelanggan merasa nyaman. Nah, keunikan dari usaha saya atau brand saya, yaitu Ohana Living, keunikannya itu terletak pada penggabungan 3 layanan dalam satu brand. Yaitu seperti yang sudah disebutkan ya, ada servis komputer, ada rumah sewa, ada kafe. Selain itu Ohana berarti juga keluarga ya, seperti tadi saya sudah sebutkan, memberikan rasa kekeluargaan, harga yang terjangkau dan transparan, serta nilai sosial untuk membantu sesama. Saya juga membuat analisis SWOT, yaitu pertama ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength atau kekuatan sendiri, Ohana Living memiliki konsep usaha terpadu, citra hangat dan kekeluargaan, harga bersahabat, serta pelayanan yang profesional dan transparan. Namun ada kelemahannya, adalah brand ini masih baru ya. Bisa dibilang brand masih baru karena one stop living experience ini dalam satu tempat itu ada rumah sewa. Jadi dalam satu lingkungan, gambaran bisnis saya ini adalah dalam satu lingkungan, di dalam satu building ada rumah sewa, ada kafe juga di dalam, ada juga servis komputer. Begitu. Itu konsep saya. Dan juga modal awal yang cukup besar itu sangat dibutuhkan, maka itu menjadi weakness atau kelemahan, serta manajemen yang cukup kompleks karena mengelola 3 bidang ini tidaklah gampang dalam satu tempat. Kita lanjut, yaitu opportunities atau kesempatan. Peluang usaha ini cukup besar karena kebutuhan servis komputer terus meningkat. Permintaan rumah sewa sementara ini tinggi, serta budaya ngopiin dan coworking semakin berkembang.
Namun ancamannya adalah persaingannya ketat, perubahan tren yang cepat, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, teman-teman bisa lihat dalam usaha saya ini peluangnya cukup besar ya, karena banyak pencarian rumah sewa, karena kebutuhan pekerjaan maupun pendidikan di kota-kota yang mau dikunjungi, serta budaya ngopi. Akhir-akhir ini kaum muda kan terlalu banyak sekali yang suka nongkrong-nongkrong untuk ngopi. Jadi peluangnya cukup besar. Tapi itu ancamannya, persaingannya ketat dan banyak juga yang mempunyai servis komputer, ada banyak juga yang punya rumah sewa atau kos-kosan, kontrakan, banyak juga yang punya kafe-kafe. Dengan perubahan tren yang cepat, teknologi yang terlalu banyak berkembang, bahkan satunya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yaitu naik turun. Saya juga membuat matriks IFAS, yaitu seperti yang teman-teman lihat ya, matriks IFAS. Situ ada faktor-faktor strategis, ada bobot, ada rating, ada skor bobot dan rating, dan catatannya saya sudah taruh semua di sini, teman-teman bisa lihat. Konsep usaha terpadu dan hunian gaya hidup itu gabungan dari bobot dan ratingnya adalah 0,60. Dan ini hasil catatan menurut saya pada bobot dan rating untuk konsep usaha ini adalah nilai unik yang membedakan dari pesaing, karena mempunyai 3 bagian. Dan yang kedua adalah citra hangat dan kekeluargaan menjadi identitas merek yang kuat. Harga bersahabat dengan kualitas dan layanan terbaik menjadi meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelayanan profesional dan transparan menumbuhkan kepercayaan pasar. Dan yang kelima, komitmen sosial untuk membantu masyarakat meningkatkan citra positif brand. Untuk weakness sendiri, brandnya masih baru dan butuh kepercayaan pasar, yaitu hasilnya perlu waktu untuk dikenal. Yang kedua, modal dan biaya operasional yang tinggi, ya, hasilnya tantangan dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, pengelolaan 3 bidang berbeda cukup kompleks, hasilnya butuh sistem manajemen yang kuat. Keempat, ketergantungan pada lokasi strategis, hasilnya lokasi memengaruhi pendapatan. Dan hasil dari strength dan weakness ini yaitu adalah 2,75. Dengan kesimpulannya, kekuatan internal yang cukup baik. Jadi kekuatan yang saya miliki cukup baik untuk bisa menangani kelemahan jika kita mempunyai ini pengelolaan keuangan, sistem manajemen yang kuat, terus lokasi yang baik, dan bisa mengenal waktu, manage time management. Kita lanjut. Matriks EVAS, atau ini yang bagian eksternal, dari luar ke dalam, masalah dari luar ke dalam, yaitu tentang peluang, opportunities. Pertama, permintaan layanan komputer yang meningkat, hasilnya pasar potensial luas. Kebutuhan hunian sementara, hasilnya stabil dan berkelanjutan. Tren gaya hidup, ngopi dan kerja di kafe atau coworking, hasilnya menarik bagi segmen muda. Keempat, peluang ekspansi ke kota lain, hasilnya dapat memperluas pasar. Yang kelima, potensi kolaborasi dengan komunitas lokal, hasilnya meningkatkan citra positif brand. Itu untuk yang peluang. Dan untuk ancaman yang dari luar untuk ke bisnis kita, yaitu disebut threat, adalah satu, persaingan ketat di semua sektor usaha. Sektor usaha bidang masing-masing, dari servis komputer, kedai kopi maupun rumah sewaan. Hasilnya itu perlu diferensiasi yang kuat. Kita harus mencari keperbedaan yang mereka tidak punya. Yang kedua, perubahan tren dan teknologi cepat. Hasilnya harus adaptif terhadap perubahan.
Ketiga, ketidakstabilan ekonomi, hasilnya dapat mempengaruhi daya beli. Keempat, resiko penurunan kualitas jika ekspansi cepat, hasilnya butuh kontrol manajemen yang kuat. Dari total semua penghasilan ini, yaitu angkanya adalah 2,65. Dengan kesimpulan respon terhadap peluang dan ancaman cukup baik. Dari setiap peluang yang kita lihat, kita bisa menutupi ancaman ini jika melihat peluang itu sebagai satu batu loncatan untuk lebih berkembang dan menutupi semua kelemahan. Kita lanjut ke marketing mix. Marketing mix sendiri ada 7. Nah, pertama kita bisa lihat di sini ada produk. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa usaha dalam brand saya ada 3, servis komputer, kafe, dan rumah sewa. Dan untuk price di sini saya taruh yaitu 150 hingga 1 jutaan untuk kebutuhan servis komputer ya. Dan juga di dalam servis komputer juga kami akan menjual penjualan laptop second yang mulai dari 1 juta, perkiraan harga dari 1.500.000 ke 3 jutaan. Dan untuk price cafe sendiri harga standar menengah dari 10.000 hingga 50 ribuan. Harga kantong anak kuliah, lebih tepatnya seperti itu. Rumah sewaan 200 hingga 500 ribu per malam. Jadi untuk pemikiran konsep rumah sewaan atau ini adalah per kamar. Bayarnya per kamar dan per malam. Itu baru ide saja. Dan untuk place sendiri, lokasi strategis dekat perumahan dan akan diekspor dekat kampus. Itu untuk servis komputer, untuk kafe, untuk rumah sewa, masuk di dalam marketing mixnya bagian place atau tempat tinggal. Akan diekspor dekat kampus, terus pemesanannya dan kebutuhan pelanggan bisa melalui sosial media, ada WhatsApp, ada FB page, ada IG, dan juga ada website perusahaan. Kedai kopi bisa di dine in atau di take away. Nah, untuk promotionnya yaitu di media sosial dan juga kita akan memakai kolaborasi oleh influencer. Dan juga kami juga akan berikan gift card untuk pelanggan yang setia. Untuk servis komputer ada diskon servis, ada promosi bulanan. Dan juga ada diskon untuk rumah sewaan juga. Yang ketiga, voucher kopi dan referral bonus. Lanjut ke proses servis komputer. Proses servis komputer mulai dari pengecekan awal, diagnosa estimasi biaya, pengerjaan, dan garansi servis. Dan untuk kafe sendiri yaitu mulai dari pemesanan, pembuatan minuman, dan penyajian cepat. Untuk hunian sewa, booking, verifikasi, check-in, dan layanan kebersihan lingkungan. Dan semua 3 usaha ini pembayarannya bisa tunai, transfer, atau QRIS. Promosi ini dilakukan dari sisi produk Ohana Living menyediakan servis komputer ya, ada kafe, dan untuk harga ditetapkan secara terjangkau sesuai segmen pasar menengah. Dari sisi tempat, lokasi terpilih strategis dan didukung pemesanan melalui media sosial dan website. Nah, lanjutannya adalah people, orang atau physical evidence, bukti fisik. Untuk people sendiri dari teknik si komputer yang berpengalaman dan jujur. Kafe yaitu ada barista yang ramah dan terlatih. Untuk hunian, pengelolaan hunian yang fast response, dan pelatihan layanan pelanggan secara rutin. Dan bukti fisik atau physical evidence yaitu dari brand ini ada logo Ohana Living, tempat yang bersih, rapi, estetik, dan nyaman. Dan juga ada keramahan dan kerapian staf, juga seragam bila diperlukan. Dan bukti fisiknya adalah nota,
kartu garansi servis, dan menu kafe. Yang keempat, foto hunian dan sudut kafe sebagai portofolio online. Promotion mix, kita lanjut. Nah, strategi promotion mix ini Ohana Living ini mencangkup iklan media sosial, promosi penjualan, public relation, melalui kegiatan sosial, personal selling, dan direct marketing secara digital. Nah, di sini teman-teman sendiri bisa lihat ada iklan media sosial, ada poster, ada spanduk, terus ada diskon, promo, paket hemat di bagian sales promotion, ada di public relation, ada komunitas, kegiatan sosial, kerjasama dengan influencer, bahkan citra positif. Personal selling sendiri yaitu komunikasi secara langsung, pelayanan secara langsung untuk memenuhi kepercayaan. Direct marketing yaitu online, digital, komunikasi langsung, menerima dan memberikan pelayanan atau pesan langsung kepada pelanggan. Itu adalah promotion mix-nya. Nah, di sini branding, Ohana Living dibangun sebagai brand induk dengan logo yang mempresentasikan hunian, teknologi, dan kedai kopi. Branding ini menekankan kualitas layanan, kepercayaan, dan konsep kekeluargaan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini di value proposition canvas ini ada customer profile. Nah, di value proposition Ohana Living menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang praktis, nyaman, dan terpercaya, sekaligus mengatasi masalah seperti ketidakjujuran layanan, harga yang tidak transparan, dan ketidaknyamanan tempat. Sini teman-teman bisa lihat ada customer jobs dan ada pain-nya juga. Di sini juga ada gain, dan untuk customer profile bagian produk dan service. Sini teman-teman bisa lihat. Ada pain reliever untuk para pelanggan atau customer, dan ada gain creator. Nah, kita lanjut untuk STP atau bisa disebut sebagai segmentasi targeting positioning. Nah, di sini teman-teman bisa lihat segmen the market. Nah, segmen pasarnya ada 3, yaitu ada demografis, ada psikografis, maupun ada perilaku. Ini adalah segmen pasar. Target saya dalam usaha saya, target pasar saya itu untuk usia 18 hingga 40 tahun. Kenapa 18 sampai 40 tahun? Untuk rumah sewa, hunian maupun kopi. Dari usia-usia tersebut sudah sangat umum untuk, dan kita bisa temukan ya di di servis komputer maupun di rumah sewa maupun di kafe-kafe. Nah, perkiraan umur-umur ini pasti kita bisa temukan di tempat-tempat itu. Dan demografisnya itu tempat tinggalnya di bagian perkotaan maupun sekitar kampus atau perkantoran. Dari psikografis, mereka-mereka yang menyukai gaya yang praktis dan efisien, yang menghargai kenyamanan, yang mungkin tidak suka keramaian, keributan, dan terbuka juga untuk konsep komunitas, peduli nilai sosial, dan kebermanfaatan. Untuk perilaku sering menggunakan laptop, mereka yang sering menggunakan laptop, komputer, membutuhkan hunian sementara untuk pendidikan maupun pekerjaan, sering nongkrong, bekerja di kafe, kedai kopi, dan juga loyal pada brand yang memberi pengalaman baik. Nah, lanjut, target spesifiknya itu saya ke orang-orang yang berusia 20 hingga 35 tahun, tinggal di kota besar dan pendapatannya menengah. Psikografisnya itu menyukai konsep one stop living, mengutamakan kenyamanan dan kepercayaan, menyukai suasana hangat dan kekeluargaan, mendukung usaha yang punya nilai sosial. Untuk perilakunya menggunakan layanan komputer secara rutin, mencari hunian praktis dan fleksibel, menghabiskan waktu di coffee shop, dan mudah merekomendasikan brand yang memuaskan.
Itu target dari STP saya atau segmentasi targeting positioning. Nah, di sini positioning the product, posisi produk ini teman-teman bisa lihat dan baca Ohana Living itu diposisikan sebagai brand layanan terpadu yang menghadirkan solusi teknologi, hunian, dan ruang berkumpul dalam satu ekosistem yang nyaman, terpercaya, bernuansa kekeluargaan sekaligus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ini adalah contoh profil dari pelanggan. Jadi saya membuat contoh profil pelanggan dengan contoh nama Elsina Kugler dengan umur 26 tahun, tinggal lokasinya di Jayapura, pendidikannya lulusan S1, income-nya UMR menengah ke atas dan statusnya lajang. Nah, goals yang ingin dia dapatkan yaitu seperti teman-teman sudah ada lihat sini ada 4 poin. Ada tantangan yang dia dapatkan dalam pencarian kebutuhan yang dia ingin penuhi. Jadi kebanyakan tantangan anak muda atau pelanggan untuk tiga bisnis atau usaha yang ingin saya buat yaitu mereka harus mencari tempat sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, brand Ohana Living ini yaitu mempunyai konsep one stop living experience, mereka tidak perlu mencari tempat lagi tempat untuk perbaiki laptop mereka, untuk servis laptop mereka. Mereka tidak lagi harus pergi ke kafe atau mereka tidak harus lagi mencari tempat tinggal untuk peristirahatan sementara. Mereka bisa mendapatkannya dalam satu tempat. Lanjut ada devices, smartphone, laptop, tablet, opsional saja. Ada platformnya, ada brand values-nya, dan ini adalah future dreams yang ingin saya bagikan kepada teman-teman bahwa I want to make a positive impact by helping others and meeting their needs. I want to build a business with vision and integrity, embracing progress, anticipating the future, and serving people in ways that truly matters. Untuk kesimpulan dari kerinduan saya untuk membuka usaha ini adalah Ohana Living ini hadir sebagai solusi bisnis terpadu yang menjawab kebutuhan masyarakat modern dengan mengedepankan kenyamanan, kepercayaan, dan nilai kekeluargaan. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sekali sudah mengambil waktu menonton video presentasi saya untuk bisnis yang ingin saya buat dan kembangkan. Mohon doa restu teman-teman semua sehingga saya kelak nanti bisa membuka usaha saya ini dan bisa menjadi penolong. Oke, terima kasih dan minta maaf sebelumnya jika ada salah kata, kekurangan kata, atau kelebihan kata. Mohon dimaklumi. Thank you guys.